Facebook atau Meta baru saja mencetak rekor sebagai perusahaan US pertama dalam sejarah dengan penurunan terbesar dalam sehari. Kamis 3 Februari 2022 pasti akan selalu diingat para pemegang saham Facebook, di mana setelah mengumumkan earnings, saham Meta langsung drop 26%. Kalau kemarin Apple menjadi perusahaan US listed pertama yang mencapai valuasi 3 triliun dolar, Meta beda nasib dengan menjadi perusahaan US listed pertama yang mengalami penurunan saham secara value terbanyak dalam sehari, sekitar 230 miliar dolar lenyap dalam sehari. Penurunan hampir 27% ini belum memperhitungkan penurunan sebelumnya yang sudah terjadi sejak titik all-time high-nya di September 2021. Jika ada yang apes beli di pucuk di harga 384 dolar, maka per 4 Januari 2022, sahamnya sudah turun menjadi 237 dolar, atau turun lebih dari 38% hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan saja. Kita tidak bicara saham gorengan atau penny stock. Ini adalah perusahaan sosial media giant dengan valuasi ratusan miliar dolar dengan revenue di atas 100 miliar dolar. Di video ini kita akan bahas kenapa saham Meta bisa turun sebanyak ini. Kita bahas hasil kinerja kuartal 4 2021 dari Meta. Ini adalah data yang saya ambil dari situs Investor Relation-nya. Revenue mengalami kenaikan 20% dari 28 miliar dolar di kuartal 4 2020 menjadi 33,67 miliar dolar di kuartal 4 2021. Income from operation mengalami penurunan 1% dari 12,77 miliar dolar di kuartal 4 2020 menjadi 12,58 miliar dolar di kuartal 4 2021. Operating margin mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 46% di kuartal 4 2020 menjadi 37% di kuartal 4 2021. Investor tidak menyukai margin yang mengalami penurunan. Net income mengalami penurunan 8% dari 11,2 miliar dolar di kuartal 4 2020 menjadi 10,28 miliar dolar di kuartal 4 2021. Sedangkan EPS juga mengalami penurunan 5% dari 3,88 dolar di kuartal 4 2020 menjadi 3,67 dolar di kuartal 4 2021. Secara tahunan sebenarnya kinerja Meta masih menunjukkan kenaikan year on year yang cukup baik, di mana revenue naik 37%, income from operation naik 43%, operating margin naik dari 38% menjadi 40%. Net income naik 35% dan EPS juga naik 36%. DAU atau Daily Active Users untuk kuartal 4 2021 sebanyak 1,93 miliar atau naik 5% dari kuartal 4 2020. MAU atau Monthly Active User sebanyak 2,91 miliar atau naik 4% dari kuartal 4 2020. Walaupun secara tahunan atau year on year, DAU mengalami kenaikan 5%, tapi jika dibandingkan dengan kuartal 3 2021, DAU Facebook mengalami penurunan. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Facebook mengalami penurunan Daily Active Users. Facebook selalu berhasil meningkatkan DAU setidaknya di grafik ini sejak kuartal 1 2011 hingga kuartal 3 2021. Dan akhirnya di kuartal 4 2021 mengalami penurunan dari 1,93 miliar di kuartal 3 2021 menjadi 1,929 miliar di kuartal 4 2021. Daily Active User adalah indikator banyaknya orang yang engage dengan produk Facebook per hari. Penurunan DAU pertama dalam sejarah Facebook inilah yang menjadi salah satu katalis utama mengapa investor rame-rame menjual sahamnya. Penurunan Daily Active User kemungkinan besar disebabkan dengan hadirnya TikTok. Pengguna kini lebih aktif di TikTok ketimbang di Facebook yang katanya sudah terlalu banyak dibanjiri dengan iklan. Aplikasi sosial media Facebook tampaknya telah berada di puncaknya karena hampir semua manusia di bumi sudah memiliki Facebook. Kini pengguna banyak beralih ke aplikasi yang lain yang lebih fresh seperti TikTok dan Snapchat. Fokusnya Mark Zuckerberg ke Metaverse merupakan indikasi bahwa mungkin beliau melihat kejayaan bisnis sosial media sudah akan berakhir. Penderitaan Facebook juga ditambah dengan perubahan kebijakan privasi dari Apple, di mana hal ini akan sangat merugikan Facebook yang semakin sulit untuk mengoptimalisasi target ads mereka. Dampak perubahan kebijakan ini, Facebook diprediksi akan mengalami kerugian 10 miliar dolar tahun ini. Penyebab utama kenapa saham Meta turun habis-habisan adalah karena guidance-nya. Guidance atau outlook untuk earnings berikutnya adalah faktor yang sangat penting dan sangat mempengaruhi keputusan para investor karena di segmen inilah kita bisa mengetahui outlook para direksi tentang masa depan bisnis Facebook atau Meta.
Ternyata outlook Meta untuk kuartal 1 2022 cukup mengecewakan. Meta hanya memberikan prediksi revenue kuartal 1 2022 yang hanya sebesar 27 miliar dolar hingga 29 miliar dolar. Padahal para analis mengharapkan Meta mampu menghasilkan 30 miliar dolar. Artinya Meta hanya mampu memberikan harapan pertumbuhan sebesar 3 hingga 11% saja. Ini adalah revenue growth dari rentang kuartal 1 2015 hingga kuartal 2 2019. Kalau kita lihat revenue growth di grafik ini, sejak kuartal 2 2016 memang growth-nya mengalami penurunan. Dari grafik ini, growth Meta selalu berada di atas 20%. Hanya di kuartal 1 2019 yang hanya mencapai 14%. Jadi, ketika Meta memberikan outlook kuartal 1 2022 yang hanya 3 hingga 11% saja, investor pastinya menjadi sangat kecewa terhadap masa depan perusahaan ini. Mayoritas perdagangan di Wall Street kini digerakkan oleh algoritma. Jadi, algoritma akan otomatis memvaluasi ulang saham Meta berdasarkan outlook kinerja terbaru dari para analis. Jika outlook ternyata jauh dari perkiraan sebelumnya, maka fair value Meta juga pasti akan turun. PER, PBV, dan metrik-metrik lainnya juga otomatis menjadi mahal. Untuk itulah saham Meta langsung turun banyak hanya dalam waktu 1 hari saja. Ini adalah salah satu contoh kasus kenapa saya tidak begitu tertarik menggunakan metode perhitungan fair value suatu saham menggunakan DCF. Sebelumnya saya pernah membuat video khusus tentang hal ini. Fair value dihitung salah satunya dari komponen revenue growth. Biasanya investor akan menggunakan rata-rata historis untuk memprediksi growth untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Masalahnya jika perusahaan ternyata tidak mampu deliver growth yang sesuai harapan alias bisnisnya sudah mencapai peak dan tidak ada inovasi, maka hitung-hitungan fair value yang investor pikir sudah murah ternyata bisa lebih murah lagi karena bisnisnya mengalami penurunan. Lain cerita kalau teman-teman ingin beli perusahaan dalam jumlah besar atau teman-teman punya venture capital. Kalau teman-teman cuma punya modal kecil dan nabung setiap bulan, menghitung fair value hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Lebih baik pakai analisa teknikal sederhana saja. Di kasus Meta, selain pertumbuhan revenue yang melambat, Meta juga akan banyak menggelontorkan uang untuk mengembangkan bisnis Metaverse. Untuk 2021 saja, Meta sudah mengalokasikan 10 miliar dolar. Artinya, profit dan cash flow mereka juga akan berkurang untuk tahun-tahun ke depan. Ini juga berpengaruh pada valuasi perusahaan. Ini hanya opini pribadi. Menurut saya, langkah Mark Zuckerberg dengan proyek Metaverse-nya sudah tepat. Metaverse adalah masa depan bagaimana manusia berinteraksi di dunia digital. Meta tidak seperti perusahaan minyak yang sebentar lagi akan terganti oleh green energy. Tantangannya adalah apakah Meta bisa membuktikan diri sebagai penguasa Metaverse mengalahkan pesaing-pesaing besar seperti Apple, Microsoft, dan lain-lain. Ujung-ujungnya, investasi saham itu kan sangat simpel. Kita beli saham dari perusahaan yang memiliki masa depan yang cerah. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari model bisnisnya. Apakah bisnis perusahaan akan selalu relevan dan dibutuhkan di masa depan atau tidak? Bagi saya, Metaverse adalah masa depan. Apple juga pernah mengalami masalah yang mirip. Apple juga sering diterpa isu-isu negatif, misalnya saat ditinggal Steve Jobs. Banyak investor yang ragu dengan masa depan Apple tanpa sang founder. Apple juga diprediksi akan menjadi the next BlackBerry dan Nokia karena penjualan mereka yang stagnan. Menurut saya, saham Meta masih menarik untuk masa depan. Penurunan seperti ini hanya overreact dari pasar karena memang volatilitas pasar yang sangat liar bulan ini. Netflix juga sempat turun lebih dari 21% dalam sehari setelah earnings-nya di akhir Januari kemarin. Teman-teman yang punya saham Meta tidak perlu panik berlebihan. Yang penting teman-teman juga mendiversifikasi portfolio dengan saham-saham lain. Masa depan tidak ada yang tahu, untuk itu kita sebagai investor tetap santai saja. Average rutin dan bagi portfolio dengan beberapa saham.